Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kita semua masih diberikan kesehatan. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas normal lagi tanpa ada gangguan apapun, dulur-dulur. Alhamdulillah, untuk video kali ini dulur-dulur kembali lagi ke perawatan rutin untuk jeruk varietas madu. Ini daerah Ndau Malang, dulur-dulur ya. Untuk usia sendiri ini sudah beranjak ke 4 tahun, dari 3 tahun ke 4 tahun, dulur. Nah, untuk keadaannya, yang bunga kemarin dulur sudah rata, untuk bakal buahnya sangat luar biasa, dulur. Hampir semua sudah mulai kelihatan bakal buahnya. Untuk ukuran ratanya sebesar kelereng, dulur-dulur, bahkan ada yang lebih, dulur-dulur. Nah, inilah keadaan untuk hari ini sebelum penyepraian. Dan alhamdulillah untuk cuaca sendiri cukup cerah pada saat penyepraian kali ini, dulur. Hari ini, dulur-dulur, pertanda sudah mulai bro lagi, dulur ya. Untuk pertunasan insya Allah masih beberapa tunas membawa bunga. Inilah, dulur, keunikan ataupun kebaikan dari bujang seta, dulur. Kita bisa melakukan pemanenan yang berulang-ulang bahkan ketika tanaman itu sudah berproduksi ya, dulur-dulur ya. Nah, untuk pertunasan insya Allah akan segera muncul, dulur, karena untuk beberapa pohon sudah mulai kelihatan bakal tunasnya dan semoga saja membawa bunga. Nah, inilah, dulur, pestisida untuk penyepraian kali ini, dulur ya. Masih hampir sama. Untuk nutrisi ini sangat tidak ketinggalan, dulur ya. KNO3 sebagai pembobot dan juga fase generatif sebagai pembungaan juga sangat baik, dulur ya. Nanti kita lihat setelah 10 hari kemungkinan untuk bunganya masih ada atau tidaknya, dulur. Untuk dosis KNO saya berikan 1 kilo, dulur, untuk 400 liter air karena untuk pemenuhan pembobotan di buah, dulur. Untuk sulfurnya hari ini saya berikan 500 gram per 400 liter air. Sudah mulai sedikit-sedikit, dulur, kita sedikit berhemat, dulur ya. Karena untuk gejala dari embun tepung di lahan ini alhamdulillah sangat minim, jadi untuk penggunaan bahan aktif sulfur bisa kita hemat lagi, dulur ya. Nah, untuk mankoseb masih tetap, dulur, karena ini sudah mulai memasuki musim pemasakan buah, jadi takutnya hujan masih ada beberapa kali, dulur, terjadi di siang hari, takutnya akan membuat tingkat kerontokan. Jadi masih tetap saya berikan dosis 1 kilo per 400 liter air, dulur. Tujuannya untuk selain untuk mencegah berkembangnya jamur, dulur-dulur ya, untuk tidak rontok di buah dan juga tidak daun masih tetap bagus sehingga untuk pertumbuhan bisa lebih maksimal. Untuk kalsium, dulur, hari ini saya memakai merek dagang natural. Saya berikan full, dulur, 1 kilo per 400 liter air. Fungsinya apa? Yaitu, dulur, membuat buah jadi jauh lebih kuat dan proteksi terhadap perubahan suhu, dulur ya. Karena untuk tingkat flek-fleknya terhadap penyepraian itu sangat bagus untuk kalsium. Untuk Mipcinta, insektisida Mipcinta, saya berikan dosis 250 per 400 liter air, dulur. Nah, untuk Mipcinta sendiri biasanya untuk keper-keper putih dan juga hama-hama penggerek buah dan juga penggerek batang ya, pemakan daun, dulur, biar langsung diurus sama insektisida Mipcinta dengan sistemik ya, insektisida sistemik. Untuk pelekat saya menggunakan merek simpatik, dulur, 200 per 400 liter air karena untuk cuaca juga cukup cerah sehingga semoga penyepraian hari ini bisa lebih maksimal. Hari ini untuk lalat buah saya menggunakan Provenovos sebagai pengendali lalat buahnya, dulur, dan alhamdulillah
setelah beberapa kali perolingan, alhamdulillah untuk lalat buahnya bisa saya katakan sangat minim telur. Untuk abamectin hari ini saya menggunakan yang konsentrasi 36 EC sebagai rollingan dari yang 18 EC telur, karena untuk pertunasan sudah mulai muncul mengintip telur. Jadi untuk itu saya gunakan dosis juga agak tinggi telur, sehingga proteksi dari pertunasannya bisa lebih baik lagi. Nah, untuk merek dagang saya menggunakan merek dagang Triton. Nah, inilah telur proses penyemprotan, masih dibantu rekan kerja saya telur ya, Mr. Eko. Untuk penggunaan KNO3 itu sangat-sangat berpengaruh telur ya, yang saya rasakan untuk beberapa kali penyempraian. Jadi untuk tingkat kemasakan buah dan juga bobotnya sangat-sangat baik telur. Apalagi ini kan sudah mulai memasuki pertunasan lagi telur, sudah mulai ada beberapa tunas yang muncul. Masih belum ketahuan membawa bunga apa tidak, tapi kemarin di beberapa pohon alhamdulillah masih membawa bunga telur-telur. Jadi untuk buah yang sudah siap dipetik dan juga sebagai pemenuhan nutrisi pembungaan untuk KNO sangat-sangat baik telur ya. Dan juga untuk proteksi terhadap pertunasan saya menggunakan abamectin dengan dosis yang lebih tinggi telur, dengan konsentrasi yang 36 EC, karena kemarin setelah penyempraian beberapa hari saya menggunakan yang 18 EC. Untuk pertunasannya masih ada beberapa kendala telur, tidak bisa ada beberapa serangan untuk hama trip dan penggerek sepertinya ya, pemakan daun. Jadi untuk itu selain sebagai rollingan, kemungkinan di spray nanti akan saya gunakan lagi yang 36 sampai kemungkinan daunnya sudah lebar, sudah mulai baik, bisa saya ganti ke 18. Apalagi untuk buah yang sangat berukuran kecil masih banyak, sangat rentan terhadap serangan hama trip yang bisa membuat buah menjadi tidak mulus ya, bisa dikatakan kusam lah bahasanya telur, atau kalau orang sini nyebutnya blurik ya, nyawu. Nah, karena untuk hama trip biasanya menyerang daun-daun muda dan juga buah yang masih kecil telur, sehingga karena untuk hama trip sendiri biasanya meninggalkan bekas luka ataupun bekas yang permanen, tidak bisa diperbaiki. Jadi mulai dari kecil kita sudah harus memproteksi dengan sangat baik telur, karena untuk kedepannya pada saat buah siap petik kulitnya bisa jauh lebih mulus telur-telur. Nah, inilah keadaannya telur. Untuk jeruknya sudah mulai kelihatan yang buah yang seukuran kelereng dan juga sebesar bola bagel telur-telur ya. Dan alhamdulillah untuk yang mulai menguning juga sudah mulai banyak telur-telur. Kemungkinan besar nunggu giliran dipetik saja telur ya, sampai sedikit menguning, karena untuk di daerah saya khususnya daerah Dau Malang ada beberapa varietas termasuk keprok, baby java dan juga siamadu di bulan ini dan bulan depan kemungkinan akan panen raya telur. Jadi ya tinggal tinggal menunggu permintaan dari juragannya kapan dipetiknya telur. Dan untuk itu kita harus tetap bersyukur telur ya, karena untuk tanaman pertumbuhannya sangat baik, tidak ada kendala yang membuat khawatir karena perawatan yang rutin telur. Rencananya untuk di bulan ini kembali lagi telur akan melakukan pemupukan, karena sudah di hampir 2 bulan kemarin telur ya. Sebenarnya setelah dipetik baru rencananya akan saya berikan pemupukan susulan lagi, tapi kalau memang belum sampai waktunya belum terpetik ya, mau tidak mau kita lakukan pemupukan lagi telur, agar buah yang masih kecil bisa besar secara maksimal dan juga
untuk rasanya bisa lebih nendang telur ya. Nah inilah keadaannya telur, alhamdulillah sudah mulai bagus ya pertumbuhan secara keseluruhan, dan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti baik dari serangan hama dan juga penyakit telur. Nah alhamdulillah untuk penyepraian hari ini bisa berjalan dengan baik, apalagi dengan keadaan cuaca yang cerah, sehingga untuk penyepraian bisa lebih maksimal. Apa yang kita maksudkan dari penyepraian insya Allah bisa lebih tepat sasaran terhadap pertumbuhan tanaman dan juga proteksi terhadap serangan hama penyakitnya telur. Nah inilah telur untuk buah yang mulai membesar, sudah berubah warna, sudah mulai menguning, kemungkinan di minggu-minggu ini telur sudah mulai siap petik. Dan yang membuat lebih bahagia lagi ya ini telur, buahnya masih berjenjang telur. Kemungkinan untuk buah yang kecil seperti besar kelereng akan jauh lebih mahal nanti telur ya, karena untuk beberapa lahan kemungkinan sudah mulai habis, tapi masih saja telur karena untuk varietas Yamado buahnya bertipe berjenjang, jadi kita tinggal melakukan perawatan yang baik dengan pemberian nutrisi yang baik juga telur-telur. Nah alhamdulillah untuk keadaannya sudah mulai ada beberapa tanaman yang mulai bertunas telur-telur, sudah mulai kelihatan. Semoga nanti ada yang membawa bunga lagi. Nah inilah hasil selama setahun beberapa bulan telur ya, mulai dari bunga sampai hampir finish telur. Nah untuk rata-rata sudah mulai menguning telur ya. Untuk harga sendiri untuk di daerah saya sekitar 9 sampai 10.000 telur, karena di sini sudah memasuki bulan panen raya telur-telur. Tetap amanah dan selalu ingat telur-telur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.